Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, menyikapi kejadian terbaru yang telah kita dengar selama ini, yaitu kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Banyak teman-teman yang bertanya, ya, kenapa ini bisa terjadi? Ya, apakah kebakaran ini ada hubungannya dengan kejadian di Palestina, di Gaza? Baik, mari kita lihat dalam konsep Islam dalam memahami musibah. Yang pertama, musibah itu adalah dari kata bahasa Arab. Asaba, yusibu, musibata. Ya, musibah. Jadi musibah itu adalah setiap yang menimpa kita ataupun yang mengenai kita. Jadi baik itu yang mengenai, mau yang baik maupun yang buruk, apapun ini secara bahasa. Namun secara pengertian, secara istilahan, itu ada ulama yang mengatakan adalah sesuatu yang menimpa yang tidak baik, yang tidak menyenangkan bagi kita. Demikian. Nah, lalu kalau kita lihat, apakah musibah ini adalah benar-benar hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Ini ada pembahasannya di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak semua musibah itu bisa kita klaim sebagai azab ataupun sebagai yang bala yang tidak baik kepada seseorang. Susah kita ukur. Ya. Jadi kita lihat dulu siapa yang kena musibah tersebut. Nah, bila musibah tersebut menimpa orang-orang baik, maka itu adalah ujian. Ujian berarti ada kenaikan kelas. Jadi ujian itu bila kita respon dengan sabar, maka itu akan menaikkan derajat kita, naik kelas. Nah, itu kan. Nah, di sisi lain banyak juga hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mana musibah tersebut menjadi kebaikan. Dia menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita. Nah, makanya bagi orang yang sakit, ya, yang ditimpakan kemalangan, jangan buruk sangka dulu kepada Allah. Mungkin ini adalah salah satu cara Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Ya. Bahkan bila Allah menyayangi seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepada orang tersebut. Ya. Jadi bagi kita, siapapun yang merasa selalu dalam hidupnya ada masalah, dalam hidupnya katakanlah ada musibah, ada ujian selalu, jangan negative thinking dulu. Jangan berpikir saya ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman harus paham. Para rasul, para aulia itu adalah orang-orang yang paling besar cobaannya. Bahkan disebut dengan ulul azmi. Ya, ada sebagian rasul kategori ulul azmi. Kenapa? Karena mereka paling banyak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka banyak dicoba menunjukkan kasih sayang Allah kepada mereka? Kita jangan bersedih, tetapi kita sikapi. Bila kita sikapi musibah tersebut dengan kesabaran, itu akan mendatangkan mahabbah, akan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita tunduk kepadanya. Allah ingin kita mendekat kepadanya. Allah ingin kita sujud kepadanya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sikapi dengan benar, ujung-ujungnya musibah itu menjadi indah. Ah, Nah, bagaimana? Kalau yang kena musibah itu bukan dari golongan kaum muslimin misalnya. Ya, kita dalam berbagai referensi kita lihat kalau musibah itu terjadi pada orang yang tidak Islam, pada orang kafir yang ingkar, ini namanya azab. Ya, dalam sejarah para nabi kita bisa membaca sejarah bagaimana kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh itu mendapat musibah. Kaumnya yang tidak ikut Nabi Nuh, anaknya, istrinya, golongan-golongan yang tidak mau ikut, ditenggelamkan oleh Allah, diberikan banjir yang besar. Ini namanya azab. Karena mereka ingkar.
hari ini bila terjadi kebakaran, ya, kita tidak bisa mengatakan di Los Angeles ataupun dimanapun bila terjadi kepada mereka yang ingkar, itu boleh jadi kategori azab. Apalagi kalau kita dengar selama ini, ya, Amerika Serikat itu adalah bukan salah satu pendukung utama untuk terjadinya genosida di Palestina. Bahkan banyak juga masyarakat di sana, ya tentu kita tidak mengatakan semuanya, ya, di antara artis-artis juga mendukung, dan mereka hari ini telah mendapatkan azab, telah mendapatkan hukuman. Ya, semoga dengan kejadian ini mereka-mereka juga itu bisa merenungi bagaimana sakitnya, ha, bagaimana susahnya kehilangan rumah, kebakaran rumah, kehilangan harta benda. Belum lagi apa yang dialami saudara kita di Palestina. Bukan hanya kehancuran rumah, ya, tetapi juga nyawa, penyiksaan. Ya. Sehingga ini menjadilah pelajaran kepada umat manusia seluruhnya, ya, untuk peduli kepada bangsa Palestina. Mereka terjajah, tetapi hampir tidak ada yang pedulikannya. Ya, seperti kata presiden kita, ya, HAM tidak berlaku kepada orang Islam. Begitu ya. Nah, jadi ini ada pesan moral. Ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia, ya. Mari peduli Palestina. Mari peduli Gaza. Ya, hentikan genosida. Jangan lanjutkan, ya. Beginilah kondisinya kalau kita terus memerangi orang Palestina. Doa-doa mereka itu adalah doa-doa orang yang terzalimi. Doa-doa orang terzalimi itu paling mudah Allah istijabah. Paling mudah Allah ijabah. Paling mudah Allah teringat. Ya? Semoga ini menjadi peringatan kepada kita semua. Termasuk kita di Indonesia, di Asia, di Eropa, di Amerika. Hentikan genosida di Israel. Jangan lagi mendukung genosida di Israel. Ya, mari kita hargai hak asasi manusia. Ya, kenapa kita selalu, menyebarkan tentang hak asasi manusia, sedangkan orang Palestina ini tidak mendapatkannya dan hampir tidak ada yang mengecamnya. Justru dukungan demi dukungan terus diberikan. Ya. Demikian pendapat saya. Mungkin kalau ada teman-teman berbeda pendapat, ya kita tidak masalah. Ini pendapat. Ya, kalau salah saya mohon maaf. Begitu kan? Silahkan teman-teman juga memberi komentar, memberi pendapat. Ya, demikian. Jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.